Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 MI Negeri 2 Banyumas. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru Azizah Lubis, dan kali ini kita berjumpa dengan mata pelajaran fikih. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang mandi wajib setelah haid. Dan hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu tentang mandi setelah ihtilam atau biasa disebut dengan mimpi basah. Salah satu ajaran Islam yang berkaitan dengan diri kita adalah diwajibkannya untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kebersihan dan kesucian adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, setiap muslim harus mampu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya, terutama ketika akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Hablum minallah. Seperti kita ketahui bahwa sebelum beribadah seperti sholat, puasa, memasuki masjid, serta melaksanakan ibadah lainnya, setiap muslim diwajibkan bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Jika tidak ada air, bisa bersuci dengan cara tayamum. Selain itu, umat Islam diwajibkan untuk mandi besar sebagai cara untuk menyucikan diri dari hadas besar. Nah, salah satu hadas besar bagi laki-laki adalah ihtilam atau biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan contoh hadas besar bagi perempuan yaitu haid. Nah, haid untuk perempuan, ihtilam untuk laki-laki. Nah, keduanya ini disucikan dengan cara mandi wajib. Adapun contoh hadas kecil adalah buang angin, buang air kecil, dan lain-lain. Kemudian, jika buang angin dan buang air kecil bisa disucikan dengan cara berwudu atau tayamum. Itulah contoh perbedaan di antara hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita akan menjelaskan apa arti dari ihtilam. Ada yang sudah tahu? Ihtilam atau biasa disebut dengan mimpi basah adalah keluarnya cairan atau air mani saat tidur yang dialami oleh seorang laki-laki. Mimpi basah adalah sesuatu yang alamiah. Mimpi basah menandai bahwa seorang laki-laki itu sudah masuk pubertas, sudah balik, atau cukup usia. Nah, ihtilam ini termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita melakukan puasa, dan ibadah lainnya. Nah, bagaimana cara membersihkan dan mensucikan diri dari ihtilam? Yaitu dilakukan dengan cara mandi wajib. Mandi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ghuslu, yang artinya secara bahasa yaitu mengalirkan. Nah, sedangkan secara istilah al-ghuslu yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan tata cara khusus yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Dalam Islam, mandi wajib itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri sekaligus menyucikan diri kita dari hadas besar atau najis, kotoran yang menempel pada tubuh kita. Lalu, apa sih hukumnya mandi setelah ihtilam? Nah, bagi seorang muslim laki-laki, mandi setelah ihtilam adalah kewajiban yang harus dilakukan agar ibadah yang kita lakukan nanti hukumnya menjadi sah. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dilarang bagi laki-laki yang ihtilam. Jika ada seorang laki-laki yang ihtilam tapi dia belum mandi wajib, maka dia dilarang melakukan beberapa hal-hal berikut ini. Yang pertama, dilarang untuk sholat, kemudian berdiam diri di masjid, tawaf di Ka'bah, memegang Al-Quran maupun membacanya.
Oleh karena itu, jika seorang laki-laki ketika malam mengalami ihtilam, maka dianjurkan ketika itu untuk melaksanakan mandi wajib agar badannya kembali suci dan dapat kembali melaksanakan ibadah. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan mandi wajib setelah ihtilam. Tata cara mandi wajib untuk laki-laki setelah ihtilam sebenarnya sama saja dengan mandi wajib yang dilaksanakan oleh perempuan setelah berakhirnya haid. Yang terpenting daripada mandi wajib itu terpenuhinya rukun dan sunahnya mandi wajib. Secara praktiknya, mandi wajib bagi laki-laki yang ihtilam dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, saat masuk ke kamar mandi, kamu harus mengambil air, kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan semua najis atau kotoran yang masih menempel pada tubuh. Yang ketiga, berwudu. Itu disunahkan untuk berwudu seperti kita berwudu ketika hendak sholat. Yang keempat, mengguyur bagian kepala hingga 3 kali. Bersamaan ini diucapkan niat menghilangkan hadas besar. Kemudian selanjutnya menyiram anggota badan sebelah kanan terlebih dahulu hingga 3 kali. Kemudian baru menyiram anggota badan pada bagian kiri sebanyak 3 kali juga. Yang keenam, menggosok bagian tubuh sebanyak 3 kali, baik pada bagian depan, belakang, atau menyela rambut serta jenggot. Itu bagi yang sudah punya jenggot ya. Tadi praktik daripada mandi wajib setelah ihtilam. Adapun niat mandi wajib karena ihtilam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lirafa'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Yang artinya, niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai mandi wajib setelah ihtilam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.